Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Wolo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SMP Negeri 3 Wolo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menimba ilmu dari salah satu narasumber kita, yakni Bapak Andi Al-Mujahidillah SPD, dengan tema seminar hari ini yaitu budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi tentang budaya positif. Jadi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, akan tetapi saya hanya mencoba untuk berbagi apa yang saya dapatkan dan saya ketahui. Yang pertama, sudah disampaikan bahwa budaya positif ini adalah, kalau kita bicara tentang budaya, tentunya adalah sebuah kebiasaan di masyarakat. Kalau kita bawa ke lingkungan sekolah, bahwa budaya positif adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus yang sifatnya positif atau sifatnya baik. Misalnya seperti keyakinan kelas tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ayu, yang tadinya misalnya kita memakai kata-kata dilarang, contohnya dilarang membuang sampah. Nah, untuk melahirkan kebiasaan yang positif atau budaya positif, tidak hanya sekedar merupakan perilaku atau dalam bentuk perbuatan saja, bisa juga melalui sebuah perkataan. Tadi contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini kita berusaha untuk mengubahnya menjadi hal-hal positif. Misalnya kita ganti menjadi membuang atau buanglah sampah pada tempatnya. Inilah salah satu contoh budaya positif, yaitu bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik atau perkataan yang kurang baik itu kita ubah menjadi hal positif. Tadi misalnya saya ulang, kata dilarang kita ganti
menjadi hal-hal atau sebuah kata-kata yang sifatnya positif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 materi. Jadi ada 3 materi yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran lebih jauh, sebelum kita menerapkan proses pembelajaran, terlebih dahulu sebenarnya kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar siswa kita, atau apa sih kebutuhan dasar yang harus atau yang ingin kita penuhi, ya. Jadi pada materi kali ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Lanjut. Ya, pertama bertahan hidup. Jadi setiap manusia, setiap kita memiliki kebutuhan ini, yaitu ingin bertahan hidup. Artinya kita ingin diri kita ini sehat, memiliki rumah misalnya, membutuhkan makanan. Nah inilah kebutuhan dasar kita ingin bertahan hidup. Jadi dalam hidup kita ingin hidup kita sehat, kita ingin memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian kita juga membutuhkan makanan untuk kemudian dapat melanjutkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, lanjut Bapak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang harus kita pahami di dalam lingkup pendidikan, bahwa setiap siswa itu ingin memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi hidup dalam berkelompok, makanya kadang kita lihat siswa bertingkah, ganggu temannya, cari perhatian. Nah inilah kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Mereka ingin merasa disayang dan mereka ingin merasa diterima oleh lingkungannya. Makanya kalau ada anak-anak yang kadang menyendiri, kadang mendapat bulian sehingga dia menyendiri, nah inilah mereka tidak menemukan atau mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu rasa ingin diterima. Inilah yang harus kita perhatikan dalam dunia pendidikan kita. Ketika siswa sudah terlihat mencari perhatian atau dia menyendiri, maka sesungguhnya bahwa mereka tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, kebutuhan ingin memiliki rasa kebebasan. Kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi siswa kita harus kita tuntun, bukan kita kontrol seperti yang dijelaskan di awal, bahwa tugas kita menuntun siswa kita untuk menemukan di mana sebenarnya kelebihannya, di mana sebenarnya kemampuannya yang bisa dia olah. Karena kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah ini yang harus kita pahami sebagai seorang guru, bahwa kebutuhan belajar siswa harus kita pahami untuk kemudian dapat kita arahkan kemana mereka harus melangkah, seperti itu. Kemudian yang keempat, lanjut. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi ini juga salah satu kebutuhan yang sangat penting sebagai seorang manusia. Kita ingin merasa senang berada di lingkungan kita, kita ingin bermain, ingin diterima dan sebagainya. Karena kalau kita tidak mendapatkan kebutuhan kesenangan ini, maka yang tadi yang akan terjadi bahwa akan ada siswa yang menyendiri, menutup diri dari lingkungannya karena dia tidak mendapatkan kesenangan di dalam lingkungannya. Ya, kita lanjut. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan akan penguasaan ini berhubungan dengan
kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi siswa kita juga terkadang perlu kita dengarkan apa sebenarnya keluhannya, apa sebenarnya yang mereka inginkan. Ya, karena terkadang kita hanya berusaha menjadi orang dewasa yang harus keinginan tak saja yang diikuti, akan tetapi kita tidak mendengarkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh siswa kita. Lanjut, Bapak Guru. Oke, sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. Jadi setelah tadi kita memahami apa kebutuhan dasar manusia atau apa kebutuhan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh siswa kita, selanjutnya kita harus memahami posisi kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mari kita simak dengan baik. Kita berada di posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Apakah ini kita sering lakukan atau tidak? Jadi seorang guru yang berposisi sebagai seorang penghukum, dia akan berkata kepada siswanya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini nada-nada mengancam. Ini sering juga kita lakukan. Kita memaksa siswa untuk mematuhi aturan dengan cara mengancam. Ya, patuhi aturan saya atau awas nanti saya hukum. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, inilah sebagai contoh ketika kita menjadi seorang penghukum, guru yang kerjanya menghukum, kita mau aturan yang kita buat itu dipatuhi dengan cara memaksa atau mengancam. Misalnya tadi, patuhi aturan saya atau awas, saya akan menghukum kamu keliling lapangan misalnya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga yang sering kita lakukan. Ketika siswa kita membuat kesalahan, kita semakin membuat mereka merasa bersalah. Ya, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau ini keluar kata-kata pamungkas ini, yakin dan percaya siswa itu akan merasa bersalah. Kalau kita sudah bilang, saya kecewa dengan kamu, apalagi misalnya siswa yang berprestasi, kemudian kita katakan, saya kecewa dengan kamu, ini akan membuat mereka langsung down, ya, karena mereka merasa sangat bersalah atas apa yang mereka lakukan. Lanjut. Kemudian sebagai teman, karena juga kita menemukan guru menjadikan dirinya sebagai teman bagi siswanya. Ini contohnya, ayo bantulah demi Bapak, ya. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi karena kita sebagai seorang guru juga berperilaku sebagai seorang teman bagi siswa kita, ini bagus kita terapkan. Karena ketika kita melakukan pendekatan persuasif, kita melakukan pendekatan dengan siswa, maka mereka akan merasa nyaman dengan kita, sehingga ketika mereka ada keluh kesah, mereka bisa menyampaikan kepada gurunya. Karena kalau kita lihat, terkadang ada siswa yang pilih-pilih mau cerita dengan guru siapa. Bisa jadi karena guru yang mereka senangi itu berposisi sebagai seorang teman bagi siswanya. Lanjut. Oke, kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Contoh pertanyaannya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi dia seolah-olah hanya berusaha menjadi seorang pemantau dengan menanyakan peraturannya apa. Misalnya dia melanggar, tanyakan siswa apa peraturannya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian apa sanksinya kalau kamu lakukan ini. Nah, ini berbagai contoh tentang seorang guru yang berposisi sebagai seorang pemantau. Lanjut. Dan yang kelima, sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini, apa kamu yakininya? Jika kamu yakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk kepada
segitiga restitusi. Nah, setelah tadi banyak materi yang kita terima, selanjutnya kita akan coba untuk praktik seperti apa sebenarnya ini restitusi. Jadi restitusi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam penanganan siswa, dalam proses kegiatan restitusi ini, kita tidak menyampaikan apa kesalahan siswa, tapi mereka yang menyadari sendiri kesalahannya apa. Jadi kita tidak menyampaikan, oh kamu berbuat ini, kesalahanmu ini, tidak. Kita hanya ajukan pertanyaan, kita pancing untuk mereka dapat menyadari sendiri apa sebenarnya kesalahannya. Lanjut. Nah, dalam kegiatan segitiga restitusi ada 3 langkah yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, jadi menstabilkan identitas ini pada awalnya kita buat siswa untuk bagaimana dia tidak merasa bersalah. Kita berikan penguatan dulu. Kayak misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, atau bapak juga atau ibu juga pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berbuat salah. Ini tujuannya agar siswa tidak langsung down ketika kita hendak menanganinya. Kita buat dulu dia tidak merasa bersalah, atau tadi kita keluarkan kata-kata saya kecewa dengan kamu dan sebagainya. Tapi kita berikan dulu penguatan ketika dia melakukan kesalahan. Kita beri penguatan, tujuannya supaya mereka mudah diajak komunikasi. Dan kalau sudah down duluan, apapun yang kita tanya mereka tidak akan jawab, karena mereka sudah merasa menjadi orang yang paling bersalah. Makanya pada kegiatan awal restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kita berusaha bagaimana agar siswa ini tidak langsung merasa bahwa dirinya paling bersalah. Artinya kita berikan penguatan dulu sebelum kita menanyakan apa kesalahannya, seperti itu. Ntar kita praktek. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita berikan penguatan, mereka mau berbicara, selanjutnya kita menggali apa sebenarnya kesalahannya. Jangan kita yang sebutkan kesalahannya, tapi biarkan mereka sendiri yang menyadari kesalahannya di sini. Ya, lanjut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi mereka menyadari apa kesalahannya, kenapa dia berbuat itu, apa alasannya, tahapan yang terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi, kayak keyakinan kelas. Misalnya dia berkelahi dengan temannya, kesalahannya ya, berkelahi dengan teman, maka kita tanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kayak misalnya keyakinan kelasnya saling menghargai sesama teman, tidak berkelahi dan sebagainya. Ini kita tanyakan supaya mereka sadar bahwa oh, saya sudah buat perjanjian, saya sudah buat kesepakatan dengan teman-teman dan guru saya untuk saling menghargai. Nah, setelah mereka menyadari kesalahannya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaikinya. Itulah tujuannya untuk kita menanyakan keyakinan kelasnya atau kesepakatan yang telah kita buat bersama. Mungkin sekarang kita praktek. Mari dicoba. Saya coba contohkan cara penanganan segitiga restitusi, ya. Jadi sekarang kita coba praktekkan tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi pada penerapan kegiatan ini, yang pertama kita dulu menanyakan kenapa siswa ini dipanggil. Misalnya Randy, ya, kenapa Bapak panggil menghadap? Jadi yang pertama tentu kita buka dengan salam, kemudian kita tanyakan kenapa Bapak panggil, tahu alasannya? Kalau berkelahi pasti tahu alasannya dipanggil. Ditanya di dalam. Nah, juga anak mengelak tuh. Ya, jadi tahu kenapa
kau panggil? Tahu Pak, Kenapa? karena berkelahi Pak. Nah, setelah dia menjawab kenapa dia dipanggil, selanjutnya kita minta dia menceritakan kronologisnya. Ya, silakan. Kenapa bisa berkelahi dengan temannya? Silakan diceritakan. Kenapa dia tadi main sebut-sebut nama orang tua Pak? Oh. Makanya saya tidak terima, makanya saya marah tadi. Oh ya, jadi Randy ini berkelahi dengan temannya karena tidak terima nama orang tuanya diejek, begitu ya. Nah, jadi setelah tadi kita tanyakan alasannya, kemudian kita suruh cerita. Selanjutnya kita masuk tadi yang pertama tentang apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Setelah dia cerita lah apa masalahnya, kemudian kita bilang, oh ya, tidak apa-apa, berbuat salah. Pak Guru juga pernah berkelahi mungkin di sekolah atau di kelas, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau memperbaiki kesalahannya. Pokoknya kita berikan penguatan dulu supaya dia tidak merasa bersalah. Kita beri penguatan dia tidak apa-apa berbuat salah. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua tadi kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita berikan penguatan, kita validasi tindakan yang salah yang mana. Misalnya dia berkelahi tadi, kita sampaikan sama dia, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Misalnya kamu bisa borongi dia atau sebagainya, tapi saya ajungi jempol karena kamu tidak melakukan itu. Seperti itu ya. Kita berusaha berikan lagi penguatan. Kemudian, jadi kesalahanmu adalah berkelahi dengan teman, ya, berkelahi dengan teman. Sebaiknya diberikan penguatan. Akhirnya dia mau cerita tindakan yang salah yang mana. Nah, tadi kenapa kamu berkelahi dengan temanmu? Kenapa? Karena diejek orang tua. Karena orang tuanya diejek sehingga berkelahi. Apakah berkelahi itu baik atau tidak? Tidak Pak. Nah, ini sudah masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Apakah dia akan menyadari bahwa tindakan ini adalah sesuatu yang salah, tidak benar ya? Nah, kita tanyakan apakah berkelahi itu bagus atau tidak? Apa jawabannya, Nak? Apa jawabannya? Tidak Pak. Nah, tidak. Kira-kira kalau temanmu kamu pukul pingsan, apa yang akan kamu dapatkan? Tidak menolongnya. Nah, jadi kegiatan ini kita berusaha bagaimana dia menyadari bahwa tindakannya ini salah. Ya, setelah tadi kita beri penguatan, kita bikin dia sadar bahwa tindakannya ini salah. Jadi bukan kita yang menyebutkan bahwa ini salah, tapi mereka sendiri yang menyadari bahwa yang saya lakukan ini salah. Seperti itu. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia tahu bahwa ini salah, maka selanjutnya kita tanyakan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Misalnya dia tadi berkelahi, kita tanyakan apa kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apa kira-kira? Bahwa satu kelas itu keluarga. Ya, satu kelas itu kita berkeluarga, saling menghargai, ya. Nah, jadi itu menanyakan keyakinan supaya dia sadar, oh saya sudah buat perjanjian dengan guru, dan saya melanggar maka saya akan mendapatkan konsekuensi. Nah, inilah tujuannya untuk menanyakan keyakinannya supaya dia menyadari kembali bahwa saya salah, saya harus memperbaikinya. Saya sudah buat aturan dengan guru saya, maka saya tidak boleh melanggarnya. Seperti itu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, itu tadi contoh bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Jadi satu rentetan tadi kita harus gunakan positif, kemudian kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, untuk kemudian nanti ketika mereka melanggar, ini yang menjadi acuan kita bahwa oh ini aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kamu melanggar ini, kamu harus memperbaikinya dengan cara ini. Nah, jadi dia satu rentetan, dia harus dari awal dulu membiasakan budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, dan selanjutnya kalau mereka berbuat salah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Makanya keyakinan kelas itu harus dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Tidak boleh dari guru saja bilang, oh tidak, siswa dilarang datang terlambat, siswa tidak boleh menyontek. Tapi mereka harus menyebutkannya sendiri. Kemudian di akhir kita harus
membuat kesepakatan bersama bahwa saat kesepakatan kelas kita ini kita langgar, maka kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi seperti itu. Mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa kita dalami lebih dalam secara bersama. Yang saya sampaikan juga tentunya belum sempurna, masih ada berbagai kesalahan yang harus saya perbaiki lagi. Terakhir, saya lupa tadi bahwa kita di sekolah ini sudah ada komunitas belajar di PMM. Alhamdulillah sudah ada. Nanti ke depannya kita bisa diterbitkan juga sertifikat sendiri. Kita adakan pelatihan menampung materi, itu sudah bisa karena sudah ada juga saya buat komentar di PMM. Selanjutnya nanti saya minta teman-teman untuk bergabung. Jadi seperti itu ya, pembelajaran materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.